juga ke depan dikasih bunga. Terus itu bunga dari siapa? dari Pak Rektor. Jadi perjurusan yang ke depan itu cuma satu orang. Enggak, jadi per fakultas. Per fakultas cuma satu orang. Tuh bahkan per fakultas. Jadi ada divisi. Iya. Itu yang kelewatan. Kenapa nggak cerita? Jadi iya, jadi alhamdulillah dapat beasiswa bidik misi dari pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga Budi. Di konten ngopi, tahu nggak tuh? Konten ngopi itu apa? Ngobrolin pendidikan. Ngobrolin pendidikan. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas salah satu jurusan PLS Pendidikan Luar Sekolah. Ada Atina di sini sebagai narasumber. Dulu kuliahnya di PLS UPI Bandung ya. Nah, biar lebih jelasnya kita perkenalan dulu. Silakan Dek. Ya, terima kasih Bioici. Keren sekali ya program ngopi ini di Keluarga Budi. Tetap pantengin teman-teman. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ine Yunia Suryadi. Ya benar, saya lulusan dari PLS UPI Bandung. Ya, dulu PLS waktu jurusan dulu saya kuliah, tapi sekarang itu berubah namanya jadi pendidikan masyarakat. Dulu juga memang ketika kuliah memang udah banyak opini-opini bahwa akan dirubah, tapi dulu memang masih, dan sekarang ternyata memang sudah berubah jadi pendidikan masyarakat. Di Unsil juga sama Sekarang juga di Unsil namanya pendidikan masyarakat, bukan PLS. Nah, Tahu nggak tuh ininya berubahnya tahun berapa? 2019 atau 2018 ya, jadi masih baru-baru gitu kalau nggak salah. Ya, aktivitas sekarang di Ngejah, kebetulan di Ngejah juga kan ada PKBM-nya ya, Biaci. Ada PKBM, kemudian ada taman bacanya juga, ada LKP. Nah, kebetulan aktivitasnya sekarang di sini di Ngejah, jadi tutor di PKBM, kemudian jadi relawan di taman baca, instruktur juga di LKP Alpha Beta gitu. Selain ya, selain ngurus UNEng, jadi ada aktivitas lain, alhamdulillah. Jadi sembari UNEng bisa diasuh oleh sendiri, tapi bisa juga mentransfer ilmu kepada masyarakat di sini. Kemudian sama juga karena dulunya pendidikan masyarakat yang memang notabene ke masyarakat, kemudian di PKBM juga kan emang PLS itu cakupannya PKBM ya, Bioci. PKBM, TBM, LKP. Jadi alhamdulillah sejalan dengan jurusan dulu waktu kuliah. Jadi sesuai dengan keilmuan ya. Pendidikan luar sekolah. Sebenarnya aku juga baru tahu sekarang. Yang tahu tuh teknik sipil ya. Nggak tahu tuh jurusan lain. Kalau dari nama pendidikan luar sekolah. Itu tuh jurusan apa sebenarnya? Apa pendidik atau apakah belajarnya nggak di ruang sekolah? Di luar gitu, di luar di gitu, di kebun. lapangan. Itu apa tuh pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat, itu jurusan seperti apa? Gambaran umumnya mungkin ya. Nah, dulu juga ya, biasanya sebelum masuk PLS juga, waktu pas SMA, awalnya juga belum tahu apa itu PLS. Tapi waktu itu ada dua, PLS dan PLB. Waktu pilih pendidikan luar biasa. Kalau sekarang itu pendidikan khusus. Nah, jadi dulu sebelum tahu PLS, inginnya jadi PLB, jadi guru PLB dulu, tapi karena melihat situasi kondisi tidak memungkinkan, waktu itu guru BP ngasih tahu bahwa ada PLS, ada PLB. Kalau misalkan PLS itu cenderung pada masyarakat, jadi program-program pemberdayaan masyarakat, hanya sebatas itu saja waktu pas mau kuliah. Jadi nggak tahu. Terus yang nggak tahu kan jurusan, pasti jurusan matematika, jurusan bahasa Inggris kan, biologi. Tapi justru itu karena misalkan matematika dulu waktu SMA kurang juga, fisika apalagi, kemudian kimia masih rasa kayaknya nggak mampu gitu ya, masih kurang. Nah gitu ada. Tapi sebelum
PLS dulu kan ada keminatan waktu SMA, jadi kita itu cenderung ke sains atau ke sosial atau apa. Nah dari hasil itu emang ini itu atau itu lebih cenderung ke sosial. Jadi sama guru BP di apa ya, diarahkan itu coba aja ke PLS, karena memang PLS itu masih jarang tapi sebenarnya banyak peluangnya. Jadi ada yang jadi pamong, kemudian ada yang di pelatihan seperti itu. Nah jadi sebenarnya PLS itu ada beberapa apa ya disebutnya kalau di waktu kuliah itu posisinya ada PAUD-nya, kemudian ada pendidikan dasar, ada pelatihan, concernnya itu kemudian yang terakhir pendidikan masyarakat. Jadi kalau misalkan PAUD bukan menjadi guru PAUD-nya kalau misalkan PLS. Oh, bedanya dengan PG PAUD. Nah, jadi dulu itu sering apa ya sama guru PAUD itu kenapa ada konsentrasi PAUD itu sering sekali jadi perbincangan di jurusan. Tapi sebenarnya itu kita berbedanya di sana. Kalau misalkan si guru PAUD cenderung matkul-matkulnya itu bagaimana cara mengajarkan anak, kemudian edukasinya seperti apa, kemudian APE yang bagus untuk anak seperti apa. Nah kalau misalkan di Penmas itu PAUD-nya itu jadi pengelola lembaga, bagaimana menjadi pengelola yang baik, kemudian pokoknya seputaran pengelolaan perorganisasian, perencanaan dan lain halnya. Tapi jadi nggak belajar tentang kurikulum pengajaran segala macam gitu. Diajarkan tapi sekilas ya, jadi nah itu kalau misalkan PAUD-nya. Kalau misalkan concern yang kedua itu pelatihan. Nah kalau pelatihan dulu itu teman-teman diajarkan bagaimana cara menjadi instruktur yang baik, instruktur yang menyenangkan. Jadi dulu itu kebetulan konsentrasinya pendas, jadi beda tuh anak-anak pelatihan itu jago-jago ice breaking, kemudian anak-anak pelatihan itu jago bikin permainan outbound juga. Mereka itu jadi sebagai pelatih instruktur. Terus ada pendas. Nah kalau misalkan ada pendas, kalau pendidikan dasar itu ada paket A, paket B, paket A, paket B, paket C. Buat yang tidak lanjut sekolah, ada yang tidak lanjut sekolah, ada yang memang memilih jadi sebenarnya pilihan misalkan masyarakat yang masuk paket A, paket B, paket C, orang-orang yang terbelakang bukan. Banyak kan sekarang artis-artis juga memilih waktu. Nah di paket A, paket B, paket C kan emang ada pembelajaran seperti di sekolah biasa, hanya saja proses pembelajarannya memang ada tutorial, lebih pada mandiri, kemudian si warga belajar diharuskan mencari sendiri bahan-bahan, kan udah berpengalaman ya. Kalau misalkan warga belajar yang memang usianya udah lanjut kan gitu. Akhir itu dulu Penmas pendidikan masyarakat konsentrasinya itu cenderung pada masyarakat, jadi lebih pada mengulang kata teman-teman yang masuk jurusan Penmas. Konsentrasinya lebih mengulang materi-materi kuliah dari awal lagi gitu. Jadi lebih mendalam ke masyarakat. Kalau realnya di lapangan pendidikan masyarakat yang konsentrasi pendidikan masyarakat misalkan apa program? Ke desa-desa, penyuluhan punya ke desa-desa, bagaimana membuat program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bagaimana menyadarkan masyarakat misalkan membuang sampah sembarangan di sekitar itu, misalkan membuang sampah sembarangan jadi enggak disebutnya tuh enggak sadar lingkungan. Nah bagaimana menyadarkan masyarakat seperti itu. Oke, sekilas kita udah mulai tahu nih tentang pendidikan luar sekolah atau pendidikan masyarakat, jurusan pendidikan masyarakat itu bagaimana, seperti apa. Nah kita throwback dulu nih ke belakang sekilas. Atau SMA-nya di mana tuh? Di SMA Negeri 1 Karangnunggal. Masuk ke UPI jurusan jalur apa? Jalur sebenarnya undangan, tapi pas ikut undangan itu jurusannya yang lain karena memang nggak tahu, terus maunya yang tinggi gitu, tapi ternyata tidak mungkin, nggak masuk. Akhirnya ikut tes tulis, alhamdulillah masuk.
PLS pertamanya PGSD. Karena PGSD tuh banyak kali ya ininya komunitasnya. Iya, tapi iya, terus PGSD juga dulu kan karena mama, jadi awalnya masuk PGSD aja katanya yang deket di Tasik. Tapi ternyata memang Allah berkehendak lain. Kemudian prospek kerja PLS bisa di mana aja? Prospek kerja PLS yang paling sederhana itu kita bisa itu di desa, kemudian jadi PKH. Nah sebenarnya itu PKH itu program PLS banget sebenarnya Gaji, tapi PKH itu program Kementerian Sosial ya? Iya, nah itu Kemensos. Jadi sebenarnya karena kita lebih ke masyarakat, terus jadi Kemensos program kerja sosial kan. Kerja sosial itu sangat sesuai sekali dengan jurusan kami. PKH, kemudian bisa tadi di balai-balai juga bisa jadi pengelola PAUD juga bisa, apalagi kita PKBM, yayasan, TBM bisa, tapi itu yang bisa kita punya sendiri atau misalkan bisa bekerja di lembaga lain juga bisa. Kalau di pemerintahan ada nggak ini apa slot khusus buat jurusan itu, misalkan dari PNS tapi bagiannya tuh kalau PLS pasti ke sana ada Pamong. Sebutnya Pamong, tempatnya itu di SKB. Nah, di SKB dulu juga pernah ikut Gaji, pernah tes juga tapi kurang satu terus tapi emang jarang sih sebenarnya, kita juga formasinya terbatas, jadi kita juga banyak kalau misalkan jadi perbincangan alumni kenapa jurusan PLS formasinya kurang, sedangkan misalkan padahal lebih banyak dibutuhkan sebenarnya seperti itu. Pembelajaran dulu zaman kuliah ada nggak mata kuliah favorit, belajar tentang apa di jurusan PLS? Paling seneng itu dulu etika profesi. Belajar tentang etika profesi, tentang bagaimana kita mengajar sebagai sebagai pengajar, atau misalkan entah itu sebagai pengajar, sebagai pelatih, pokoknya etika profesi kita nanti gitu ya, bagaimana cara beretika yang baik, pokoknya senang aja sama etika. Jadi seseorang itu memang harus meskipun pendidikan tinggi tapi harus punya etika. Jadi jadi menjadi seorang guru bagaimana, menjadi seorang instruktur bagaimana, enggak misalkan tidak melupakan kalau lebih ke agama itu akhlak ya. Nah jadi senang aja sama etika, karena dosennya mungkin menyenangkan. Pasti penting banget etika, soalnya kita kan maksudnya bersentuhan langsung dengan masyarakat ya gitu ya. Dapat info juga nih ada bocoran, ATE ini itu lulusan terbaik angkatannya ya, di angkatan 2012 itu jurusan terbaik. Terus yang kedepannya pasti sudah maju ke depan. Alhamdulillah. 3 sekian. IPK-nya 3,6 ke atas, 3,8 ke atas. Gimana tuh ininya pas prosesi bisa jadi lulusan, prosesinya deh pas hari H lulusan terbaik tuh dapat apa, ngapain? Sebenarnya itu Bioji dari mana tahu itu udah jadi rahasia umum. Ya alhamdulillah, itu merupakan apa ya, bisa disebut hadiah dari Allah gitu ya, karena memang nggak nyangka juga sih sebenarnya. Iya gitu ya, sempat. Jadi sebenarnya itu tuh 1 hari sebelum, jadi waktu 1 hari sebelum wisuda, 1 hari sebelum wisuda kan ada gladi ya. Nah waktu itu emang telat datangnya, jadi nunggu teman dulu itu. Pas masuk teman itu selamat apa gitu, bingung. Terus pas udah gitu diumumin sama fakultas, jadi ngambil apa ya, ngambil undangan dulu. Terus 01 bener itu tapi Oci, jadi tempat duduknya paling depan. Iya. Terus pas itu gladi di fakultas, udah gladi fakultas kan langsung ke Univ. Pas ke Univ ini tadi depan asli, jadi ya Allah, jadi bahagia campur aduk itu, bahagia terharu, bahagia ini asli. Terus pas
pas hari wisuda karena telat masuknya juga. Telat lagi Asli itu lulusan terbaik tapi telat lagi. itu karena ada sesuatu hal, jadi teteh make upnya itu Oh, lama. gimana? Persiapan harus Kalau capek. misalkan mahasiswa yang itu kan cuma satu, kalau misalkan ini mah alhamdulillah dapat 2, terus VIP gitu. Jadi Sedih tempat kalau ingat duduk terharu, Iya suka apa ya, jadi kebanggaan. gitu ya. Jadi bisa apa ya, mamah hadir Membanggakan. terus di kursi VIP, Istilahnya memberikan yang terbaik buat orang tua. Jadi nggak sia-sialah orang tua membiayai kita gitu ya. Alhamdulillah. Terus mama juga ke depan dikasih bunga, terus Itu semua dari siapa? dari Pak Rektor. Dari rektor. Jadi perjurusan yang ke depan itu cuma satu orang. Enggak, jadi per fakultas. Per fakultas cuma satu orang. Mm-mm. Tuh bahkan per fakultas bukan lagi berarti emang ini mah ATI mah IPK-nya paling tinggi, bukan sejurusan lagi, fakultas sefakultas pasti. Jadi mewakili fakultas apa? Fakultas Ilmu Pendidikan FIP. Di dalamnya ada apa? Ada jurusan PLS, jurusan PLB, jurusan PGSD, PGPAUD, bimbingan konseling. Kan kalau maksudnya pilihan pertama dulu kan PGSD bisa mengalahkan IPK PGSD. Jadi yang maksudnya yang terbaik, IPK terbaik, lulusan terbaik sefakultas yang di dalamnya banyak jurusannya. Tapi sebenarnya Bioici banyak teman-teman yang memang jauh lebih baik ya. Kalau misalkan sadar diri gitu ya, banyak teman-teman yang lebih baik, lebih pintar. Tapi itu mah mungkin apa ya, hadiah kata juga hadiah dari Allah mungkin. Alhamdulillah itu Ya. bisa diungkapkan dengan Itu kata-kata. pasti maksudnya anugerah dari karunia dari Allah, tapi kan ada usaha juga. Maksudnya IPK kan nggak ujung-ujung cuma kebetulan, tapi kan ada nilai per mata kuliah, IPK kumulat segala macam. Jadi memang ini kasih tips dan trik dong biar jadi lulusan terbaik. Siapa tahu ada adik-adik yang nonton yang jurusan yang di Fakultas Ilmu Pendidikan. Sebenarnya apa ya, karena nggak nyangka juga Iya. dulu ya. Model belajarnya kayak gimana? Kalau mau ada UTS, UAS, sistem kebut semalam kah? Nyicil kah? Atau nggak usah belajar juga udah oke. Kalau misalkan aku sendiri lebih cenderung apa ya, memahami. Jadi ketika memang dosen itu ngajar, jadi benar-benar dipahami gitu Bioci. Jadi bukan tipe orang yang menghafal, tapi jadi memahami, jadi mengerti, jadi paham. Kalau misalkan arti itu jadi nggak bisa kalau misalkan pengertian ini stuck udah itu aja, jadi nggak bisa. Jadi harus paham. Kalau misalkan dosen ngasih tahu, usahakan bagaimanapun caranya pahami secara sendiri gitu. Jadi sama jadi memahami. Terus belajarnya juga apa ya, disebut malas juga sih. berarti emang kuncinya pas pembelajaran berlangsung nggak gimana istilahnya, memang nggak cuma lawang gitu ya tuh, maksudnya memperhatikan karena memang ingin mengerti, Iya. memahami. Jadi kalau misalkan udah paham, nanti Belajar UTS lebih ringan ya. terus jadi nggak kebut semalam. Jadi cuma kalau misalkan UTS cuma baca sekitar, oh ini harus paham. Berarti beda banget sama aku tuh. Kalau aku tuh ada hafalan ya hafal mati. Pengertian ini adalah sampai hafal tapi nggak ngerti apa sebenarnya. Tapi Gak bisa dihafal Bioci sampai kalau kayak gitu. Atau menjadi harus. Jadi kalau misalkan sedikit aja, misalkan dosen lagi nerangin terus kita habis punya palawang gitu nya, nggak bisa. Jadi perhatiin. jadi pas kadang kalau misalkan lagi UTS, misalkan pengertian, kalau dulu kan teorinya Piase ya, yang memang Biasa tuh yang nulisnya Piaget bukan? Iya. Kalau bukan orang pendidikan baca nama tokoh teori pendidikan itu Piaget, padahal bacanya ternyata Piase ya. Misalkan teori pendidikan menurut Piase kan, kalau misalkan menurut buku apa gitu ya. Nah itu mah kadang nggak sesuai buku itu, jadi pokoknya menurut pemahaman sendiri, tapi tujuannya ke sana gitu. kayak yang ngutip sebenarnya kan harusnya kayak gitu ya, bukan Iya, pakai iya. bahasa buku tapi harus pakai bahasa kita. Tapi kalau zaman sekarang tetap aja pakai bahasa. Kata Imam Syafi'i kalau kamu tidak menahan pedihnya belajar, maka kamu akan menanggung pedihnya kebodohan. Jadi emang
belajar itu emang pedih gitu ya, jauh dari orang tua, jadi butuh perjuangan. Jadi emang harus benar-benar dimanfaatkan momen-momen kita bisa belajar menuntut ilmu. Kemudian doa orang tua juga, yang terpenting ridho orang tua, ridho Allah. Alhamdulillah semuanya insya Allah bakal lancar. Terus jangan kutu buku juga, harus berorganisasi kalau menurut Ate, karena memang jurusannya juga kan. Jadi jurusan kalau dulu karena kadang kita dapat pemahaman ilmu di luar mata kuliah dari hasil berorganisasi, jadi bersosial dengan orang-orang, misalkan ikut PKM. Jadi kadang kan kita itu misalkan ingin IP 4 terus aja kupu-kupu kuliah pulang. Tapi sebenarnya dari kita berorganisasi, bersosial, justru akan menambah wawasan kita ketika misalkan entah itu pada lancar ketika presentasi karena kita sering berkomunikasi dengan orang, seperti itu. Kalau menurut jadi dulu ya itu yang kelewatan. Kenapa nggak cerita? Jadi alhamdulillah dapat beasiswa bidik misi dari pemerintah juga, terima kasih. Jadi itu mungkin juga salah satu hadiah buat masyarakat dari buat masyarakat seluruh Indonesia. Jadi apa ya, ke satu itu di samping hadiah buat orang tua, buat hadiah juga buat masyarakat di Indonesia yang sudah apa ya membiayai kuliah saya, seperti itu. Nah, bidik misi dapatnya kayak gimana tuh? Jadi sebenarnya itu bidik misi diajukan sama guru desa sama desa. Jadi kalau bidik misi kan bagi mereka yang memang bukan orang tuanya bukan PNS ya, Bioci kebetulan bapak mama juga bukan PNS, jadi bisa mengajukan kata BP, guru BP kebetulan dulu. Jadi alhamdulillah guru BP waktu SMA, terima kasih Bu, sangat membantu sekali ketika siapa boleh disebutkan? Ibu Yulis, terima kasih. Halo Ibu. Terus dulu juga pernah, jadi ingat Ibu Yulis, kata Ibu Yulis dulu ketika pernah cerita bahwa jika jadi mahasiswa nanti ketika lulus kuliah jadilah mahasiswa yang terdepan gitu. Kalau misalkan malas itu jauh di belakang, kursi paling belakang, ternyata ternyata dari kuliah sampai wisuda jadi alhamdulillah kita. Ibu terima kasih Ibu. Terus bidik misi itu berarti biaya semester ditanggung. Per bulan ada nggak? Ada punishment nggak kalau misalkan ada standar IPK segini, evaluasi per semester atau per tahun? Ada minimal berapa? Ada 2 atau 3 atau berapa gitu, tapi tergantung jurusan gak Ci evaluasi. Jadi kita itu karena ada LBM ya, jadi kita kerjasama lembaga LBM itu organisasi lingkar bidik misi itu kerjasama dengan pihak direktorat BAK kalau misalkan di UPI itu. Jadi mendata misalkan ada mahasiswa yang BAK IPK-nya kurang, kita advokasi dihubungi bagaimana. Terus suka ada perkumpulan kita dikumpulkan sama universitas, dikasih tahu ini sebenarnya IPK-nya harus berapa, tapi bisa dibicarakan sih sebenarnya mah. Nggak ada yang sampai dicabut karena ada karena apa? Kalau dicabut itu karena nggak kuliah terus nggak bisa dihubungi sama sekali. Terus ada juga yang apa ya, kalau nggak salah emang mengundurkan diri, nggak ada kabar seperti itu. Karena kan itu hak yang bukan. Jadi sebenarnya ada yang memang mahasiswa yang sebenarnya entah itu orang tuanya dosen atau PNS atau TNI atau apalah, banyak katanya ada yang bilang jadi mengundurkan diri karena dapat terus merasa malu. Yang dicabut biasanya itu. Jadi sebelum kita itu pas masuk kuliah itu ini dulu disaring dulu, jadi bener nggak ini itu orang tuanya seperti apa ada survei. Ada survei. Kalau ini kalau yang telat lulus nggak lebih dari 4 tahun misalkan dicabut juga nggak, atau ada denda nggak, harus mengembalikan gitu nggak? Jadi bayar sendiri kalau udah dari 4 tahun.
Jadi aku juga pernah kan takut harusnya kan lulus itu harusnya bulan apa ya, maksimal itu bulan Agustus, tapi takut waktu sidang takut kelewat, jadi pernah bayar 1 semester, jadi antisipasi. Tapi akhirnya karena ada memang lulus tepat waktu, jadi si uang dari yang dikembalikan lagi. Oh, udah masuk. Jadi kalau misalkan yang sama bidik misi 4 tahun itu emang 4 tahun, 4 aja 4 tahun. Udah kalau lebih dari 4 tahun biaya sendiri. Nah itu ya, udah sangat detail. Kita udah tercerahkan tentang jurusan PLS, tadi konsentrasinya ada apa aja, prospek kerjanya apa, mata kuliah atau hal-hal yang dipelajari itu apa. Terus juga udah denger gimana sharingnya seorang lulusan terbaik di Universitas Pendidikan Indonesia. Alhamdulillah. Terus tentang ada juga tentang apa cerita bidik misi ya tuh. Gitu paling terima kasih sudah bersedia sharing ngobrol-ngobrol di konten ngopi kali ini. Kita kapan-kapan ngobrol lagi ya Teh. Ya. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa ya, tonton sampai habis.